Hai, ini part kedua cerita aku bersama Nanda. Teman aku sama-sama pelayanan, kita sering pelayanan sosial di Bandung. Dan sekarang kita mau cerita titik balik dari seorang Nanda ini, dari pengedar, dari preman, pernah membunuh, pernah menculik dia, sampai dia akhirnya titik balik dia akhirnya bertobat gitu. Kita saksikan ya, kita dengerin ya, kita korek nanti dia gitu. Oke Nanda. Nah setelah kejadian demi kejadian, ceritain titik balik lu bertobat. Kejadian apa? Titik baliknya suatu hari tahun 2005 pertengahan itu aku hari Rabu aku kalau nggak salah, aku ngumpul bertiga sama temanku si Edi, salah satu pemasok sabuku. Dia panggil aku, Nan, kau di mana? Kita nyabu dulu sampai puas. Kami nyabu dari mulai jam 9 pagi sampai jam 12 malam. Bayangin, itu kalau nyabu tuh kan keringat kan keluar daerah panas itu. Itu keringat itu sampai habis itu keringat. Itu Ketutup si pori-pori itu sampai kebuka gitu. Sampai mata aku tuh sampai mau melompat mata itu. Saking bius itu udah banyak sekali. Ya, nggak makan, hanya minum jus aja, alpukat, jeruk apa, karena nggak selera makan kan. Nah, itu aku udah ilusi, udah kayak kejar polisi, kayak ada polisi gitu, udah kayak apa, udah kayak apalah namanya, udah kayak apa ya namanya, Parno. Udah aku jualan keluar, aku senterin keluar, aku senterin sampah, aku senterin belakang rumah. Nah temanku ini ada kandang babi di belakangnya, aku pergi ke kandang babi kayak ada orang gitu kan, padahal babinya cuma nggak ada suara. Biasanya kalau ada orang kan berisik dia kan, plak gitu kan. Nah aku nih kayak orang ilusi gitu kan. Akhirnya aku nggak tenang lah, akhirnya bubar lah kami jam 12 malam itu. Bubar, aku pulang lah. Aku pulang, aku mandi, terus pulang. Terus aku diantar sama orang, namanya ini si Firdaus, namanya. Ternyata Firdaus ini membantu namanya si Koko. Si Koko ini informan polisi. Nah, aku sebenarnya udah agak curiga karena waktu Parno ini kan udah kuliah ke belakang ada si Koko, dia ngikutin gitu ya. Aku si Firdaus ngantar, abang mau pulang? Aku agak curiga gitu ya. Terus aku turun di pinggir jalan besar. Nah waktu itu kondisinya mama papaku dan adik-adikku ada di Bandung karena adikku wisuda di Akper Kebonjati, di Sukapura. Udah, aku lihat, jadi yang tidur tuh calon iparku waktu itu di rumah itu. Terus lampu ruang tamu aku matiin, lampu luar nyala, itu banyak bayangan. Aku masih lihat, banyak sekali yang lewat-lewat gitu ya, gitu, ada bayangan begitu ya. Nah aku mandi aja tetap. Nah waktu itu masih tinggal berapa jenis barang di iniku, aku korek tanah dekat selokan. Sengaja aku ambil selokan supaya nggak ada kecurigaan. Aku masukin ke bawah selokan itu pakai plastik, terus aku tutup, aku tanam, aku siram. Terus aku keluar mandi. Aku keluar, tengok, aku Ton, aku keluar dulu Ton ya. Iya, pas keluar aku lihat ada. Aku turun ke bawah, rumah kami kan di atas. Aku turun ke bawah. Nah, begitu aku turun ke bawah, kayak ada yang ngikutin, ku lihat ada orang gitu. Sampai aku di bawah, rupanya udah banyak orang. Aku kejar, aku dikepung. Wah, dikepung. Wah, jangan wah, dikejar. Wah, aku bilang, aku bilang, arogan sekali, aku bilang, gila nih, aku lari ke sana polisi, lari ke sana. Jadi setiap gang, setiap tempat tuh udah ada polisi. Wah, itu udah tinggi. Aku untung nggak stop. Kalau dalam kondisi begitu jantung ini bisa berhenti kan, karena kondisi lagi tinggi kan. Aku lari ke bawah, lari terus ke bawah. Nah, daerah kami ini namanya Desa Babu Salam. Desa Babu Salam, di sana ada motor, ada mobil, ada motor, dikejar. Kalau aku nggak salah itu mobil 2, motor banyak gitu. Ada mungkin 32 motor apa 16 motor kira-kira gitulah ya. Mungkin lupa ingat aku. Nah, akhirnya aku putus asa lah.
Putus asa, udah dari gang ke gang. Ada satu kamar, tempat toilet, pinggir jalan ada tembok. Aku lompat ke tembok. Nah, aku masuk ke toilet itu. Memang sih nggak bau, cuman aku kayak nggak nyaman gitu ya. Kayak nggak nyaman karena kayak aku merasa akan ketahuan kalau di situ. Akhirnya aku lari lagi. Wah, rupanya aku udah diikutin. Udah deket mereka rupanya. Aku lari lagi, lari ke satu tempat dekat rumah Pak RW, namanya apa nama daerahnya aku lupa. Nah, di situ ada kamar mandi terbuka. Nah, aku masuklah ke kamar mandi itu. Posisinya waktu itu jam 1:30 subuh lah. Nah, bulan terang. Nah, biasanya pasien itu telepon, orang butuh sabu itu biasanya jam-jam segitu. Entah kenapa handphoneku tuh nggak bunyi sama sekali. Bayangin waktu itu lagi tenar-tenarnya handphone 6600 Nokia. Pernah dengar nggak itu? Itu handphone nggak bunyi. 6600 kan besar itu. Black, yang hitam itu kan. Handphone 6600 tuh kamera paling canggih waktu zaman itu nggak bunyi sama sekali. Nah, aku biasanya lari. rame itu. Biasanya rame yang telepon. Mana barangnya gitu kan. Nah, nggak ada bunyi. Nah, oke. Udah gitu, aku lari masuk ke kamar mandi. Jadi kamar mandi itu atapnya tuh terbuka, nggak ada atap ya. Hanya ada tembok gitu, ada 2 tempat, terus ada kamar-kamar mandi, tempat-tempat mandi. Nah, aku masuk ke situ karena aku sakit takutnya ada pakaian bertumpuk di situ. Aku masuk ke situ, aku ambil pakaian bertumpuk, aku tutup. Bau sekali, aku nggak tahan, aku kena keluar. Terus aku taruh lagi kan. Nah, terus ada bak kecil, kayak bak kecil begitu. Aku berdiri di sampingnya gitu ya, jongkok. Coba ini Ya, jongkok, aku jongkok begini nih. Aku jongkok begini. Nah, gitu. inilah bak kecil gitu. Ini bak kecil, aku jongkok di sini. Aku buka jaketku, aku tutupin gini. Nah, ini jalan nih. Nah, ini pintu yang punya rumah. Nah, ini pintu dari luar gitu ya, pintu dari luar. Nah, polisinya masuk. Nah, mau masuk, aku dengar dari tembok itu, temboknya yang begini nih. Dia bilang, jejaknya di sini, ini bekasnya, kayaknya di dalam. Dia bilang. Kata polisi. Kata polisinya, aduh, langsung aku di situ doa. Tuhan Yesus, gue bilang, kalau Tuhan selamatkan aku Tuhan, aku janji sisa hidupku aku mau berbakti lah sama Tuhan. Janji aku Tuhan, percaya Tuhan, aku percaya Tuhan, yakinlah Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, tolong. Aku sampai seperti itu. Nah, itu polisinya datang, dia jalan. Dia bawa pistol, aku ingat dia bawa pistol begini, dia jalan, ya begini. Nih aku di sini nih, nih aku di sini lagi jongkok begini ya, nih aku di sini lagi jongkok begini, Nah, polisinya begini, dia ngelihat begini, dia ngelihat aku ngelihat dia, aku tuh berhenti itu jantungku rasanya jantungku tuh berhenti. Wah, kena aku nih pikir aku. Ini pasti aku ketangkep nih pikir. Nah, aku mau berdiri di situ, dia bersuara, aku udah mau berdiri, udah menyerah. Udahlah, udah ketangkep lah, udah biarin gitu kan. Aku mau berdiri, tapi dia bilang, nggak ada, katanya. Aku bilang, kok nggak ada? Aku bilang, aku diam lagi, dia keluar. Wah, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih. Aku udah ketakut sekali itu kan. Dia keluar. Wah, mungkin, tapi ini di sini jejaknya ini, coba masuk lagi. Kejadiannya sama lagi. Orang lain lagi. Sini tadi masuk, tenteng senjata, pegang senjata begini. Gitu ya. Nggak ada. Tapi mata ketemu mata. Ketemu mata, terang bulan, Ci, terang bulan. Pernah lihat terang bulan nggak? Bulan purnama. Terang bulan. Bayangin. Wah, udah. Dia bilang, nggak ada. Udah, kita cabut dulu. Nanti kita dulu. Nah, aku udah mau berdiri tuh. Mereka bubar, mau mobil, motor, udah keluar. Dah. Aku mau berdiri. Nggak enak perasaan aku. Udah, sini aja lah sampai pagi pikirku. Diam aja aku di situ. Setengah jam gitu ya. 40 menit. Gitu ya. Tuh. Tiba-tiba, mobil datang lagi. Rupanya aku dijebak. Mana tahu mereka keluar gitu ya. Lu keluar. Iya, gue keluar, gue ditangkap gitu ya kan. Ternyata gue nggak keluar. Datang lagi bos. Datang lagi, kejadiannya sama lagi. Ini pakai senter. Wow, kau bilang mana aku sentermu tuh? Sini, senter. Di senter, aku di senter begitu, di gini. Nggak kelihatan, kayak nyenter gitu aja. Iya. Senter gitu. Nggak. Pas dia ngeliat gini, aku ngeliat, kan kita lihat-lihatan gini kan kelihatan sih. Itu aku sampai nggak bersuara aku. Perasaanku, jantungku udah nggak berdetak. Sebenarnya berdetak juga sih, cuman perasaanku aja waktu itu kan. Udah begitu aku. Nah, dia bilang, nggak ada, keluar. Nah, sampai jam 4:30 aku baru keluar. Mereka bubar pulang. Saking aku takutnya, 4 rumah dari itu rumah kakakku. Kakak sepupu jauh.
Udah, saking aku takutnya aku datang ketok rumahnya pagi-pagi jam 6, setengah 5. Ke siapa tuh kawan? Ya, buka luka bang. Udah buka pintu. Saking takutnya aku masuk ke bawah kolong tempat tidurnya. Kenapa kau? Kenapa? Keluar. Aduh, udah bang, aku dikejar polisi bang. Udah biarkan aku tidur. Aduh, tolonglah bang, aku bilang. Saking aku takutnya. Nah, udah terang aku pulang. Langsung hubungin semua jaringan. Bilang, aku nggak main lagi, aku bersih sekarang, aku cuci tangan. Kartu aku mati, aku patahin. Buang. Ya, jadi yang udah bulat ya itu? Udah bulat, udah takut kan? Udah takut gue. Kan udah janji sama Tuhan. Oh iya. Iya, udah takut. Karena lu ngelihat mujizat itu. Iya. Nah, itu kalau orang bilang doa orang benar didengar Tuhan, itu semua orang juga tahu. Iya. Tetapi doa orang nggak benar, kalau kenapa sungguh-sungguh, Tuhan jawab ya? Tuhan jawab juga. Iya. Karena kan Tuhan tahu isi hati aku. Aku bilang, aku takut sekali waktu itu. Nah, itulah. Putusin kartu. Patahin kartu, pertama SMS dulu kan, SMS, telepon, cuci tangan, nggak main lagi, bersih. Patahin kartu. Kalau patahin kartu kan orang nggak bisa lagi ngomongin dia, buang, terus ganti kartu baru. Makanya salah satu saran untuk melepaskan dari dunia circle-nya narkoba itu adalah ganti kartu. Ganti kartu. Nah, aku patahin, tes, aku nggak main. Tapi masih nakal kan? Nakalnya gimana? Masih merokok. Masih minum tua. Ke gereja udah belum? Belum waktu itu. Oh, belum. Belum. Ini kan harinya kan besoknya nih. Udah pagi kan. Patahin, stres. Nongkrong di tempat keluarga. Lu nggak ini apa? Kalau apa orang nggak? Sakau. Enggak, aku kan nggak candu. Itu lu tadi cerita apa yang sampai dari jam 9 sampai jam 12 malam itu nggak efek sama lu? Nggak efek. Gila-gilaan sampai keringat tuh habis keringat tuh. Jadi pernah orang lihat keringat buntat nggak? Kayak gitu. Di si pori-pori. Kok aneh ya? Kok lu sampai nggak ngalami sakau itu ya? Aku nggak pernah candu, Ci. Ya, tapi kan itu lu pesta kayak begitu sampai lu kata keringat udah. Iya. Kan berarti kan udah berefek ke badan lu. Harusnya, iya, tapi kan? enggak. Oke. Terus setelah besoknya lu tetap besoknya patahin kan masih merokok, maghribnya, sorenya, malamnya cuma minum tua, cuman kan udah nggak ketemu sama rekan-rekan, masih hanya di lingkungan keluarga atau di tempat yang aku rasa aman kan gitu. Nah, seorang lah aku suruh beli tua, beli rokok kan gitu. Uang masih ada? Uang masih ada masih dong. Banyak? Iya, uang kan masih masuk-masuk. Oh. Masih masuk-masuk setoran kan. Barang di mana? Barang kan udah dihabisin semua. Oh, udah. Iya, barang masih masuk. Ini udah habis kan. Ada stok di tempat lain yang aku tanam itu kan. Ya, cuman aku udah nggak kepikiran pakai narkoba. Jadi kalau aku saat itu ditangkap, nggak ada barang di dalam badanku, aman. Nah, udah. Sehari, 2 hari, 3 hari polisi datang ke Pak RT. RT-nya waktu itu saudara jauh lah, saudara jauhnya papa. Ya, jadi aku panggilannya tuh si Bes. Nah, di Riau itu orang Batak sama orang Melayu tuh susah bilang the best. Jadi kalau aku tuh jualan, ini barangnya the best nih, aku bilang. Jadi orang Melayu tuh nggak bisa bilang the best. Jadi apa? Jadi bilangnya si best. Si best tuh nah. Aku nak sobok si best tuh nah. Barang si best tuh pokoknya aku nak boli barang si best lah pokoknya. Kalau orang nak barangnya tak barang si best aku tak nak boli katanya. Kalau nggak punya si best aku nggak mau beli. Ngapa gitu bang? Barangnya the best barangnya. Nah, maka aku sobok itu si best. Si best. Jadi panggilan si best. Ya orang nggak tahu siapa si best. Orang nggak tahu kan gitu kan. Nah, Pak RW, saya mencari namanya si best. Siapa si best sih? Pak RW taunya lu Nanda. Iya, Pak RW taunya aku Nanda. Dapatlah fotoku. Itulah yang aku bilang pengkhianat tuh, informan tuh namanya si Koko. Tahu nggak kepala aku dihargain berapa? 20 juta kalau aku dapat. Oh. Nomor 2 terbesar aku di Riau. 320 juta per malam omset. Terus? Makanya, ya kalau aku dapat segitu bayarannya. Terus informan. Pak RW-nya ngasih tahu? Si Bes, mana? Nggak ada nama si Bes nih. Jangan gitulah Pak RW, jangan menutup-nutupi. Ini, tunjuk fotonya. Si Rebutan dulu, orang Batak ya kan? Siapa nih? Si Nanda nih. Si Nanda. Enggak, si Bes katanya Pak. Terus? Ini si Nanda setahu aku, ini saudara kami, rumahnya di sana. Datanglah ke rumah. Mamaku yang hadapi. Nah, aku pikir-pikir setelah 3 hari, wah, ini nggak bener ini Bang. Aku berdoa lagi, masuk lagi kamar. Ingat Tuhan lagi ya? Ingat lagi, takut dong kan? Wah Tuhan, aku sekali ini bener-bener aku nih Tuhan Yesus.
tolonglah Tuhan, pokoknya sekali ini aku benar-benar bertobat aku. Oh, pokoknya aku berhentilah aku minum. Nggak ini aku, nggak minum lagi, nggak mabuk aku Tuhan. Please Tuhan, tolonglah Tuhan, selamatkan aku Tuhan. Nah, udah, keluarlah aku. Kusuruhlah saudaraku manggil mamaku. Datanglah mamaku. Nah, ini posisinya mamaku sama papaku udah bertobat nih. Oh, oke. Mamaku sama papaku bertobat, adik-adikku udah bertobat. Adikku di gereja GC, FGF. Papa mamaku di GKKD. Udah. Beda gereja mereka. Nah, aku bilang, aku bertobat lah, aku bilang. Nah, ketemulah Bang Wilson, dia angkatan 7 DTS YWM. Dia bilang, wah bagus itu, bertobatlah kau dek. Dilayanilah aku di situ, pelepasan, pengakuan dosa semua, dibaptis, ya. Akhirnya dikirimlah aku ke YWM. Tahun 2005 bulan. Langsung itu? Ya, bulan Juni kalau aku nggak salah. Apa bulan Juli, aku lupa, Juli kayaknya. Juli. Nah itu aku sebenarnya masih bisa merokok, mau minum masih bisa kan. Cuman aku udah nggak lakukan itu. Langsung stop? Langsung stop. Berhenti merokok, berhenti minum, berhenti semua. Handphone nggak pakai. Udah nggak pakai handphone gue. Nggak pakai handphone. Udah, aku berangkat. Udah tekad aja itu ya? Udah tekad. Nah, berangkat. Tapi itu lahir dari hati sendiri kan? Karena janji kan? Iya. Iya, dari hati sendiri. Janji hati sama sendiri. Tuhan. Karena aku kayak ada bahasa gitu ya, kayak ada suara mengatakan bahwa kau ini mau ngakalin Tuhan, kau diselamatkan Tuhan, tapi kau masih minum, masih merokok, masih mabok. Ada bahasa suara seperti itu di dalam hatiku, kayak merasa tertuduh gitu ya. Makanya aku masuk kamar lagi kan. Aduh Tuhan, aduh bener Tuhan, aku enggak, ini benar sekali ini, aku janji enggak ngerokok lagi, enggak minum lagi, tapi selamatkanlah aku Tuhan. Pokoknya sisa hidupku aku mau ikut Tuhan lah. Dulu kan nggak ngerti pelayanan, nggak ngerti apa itu pelayanan, nggak ngerti kan. Tahu pokoknya mau ikut Tuhan, mau jadi anak Tuhan, dan hanya melakukan apa yang Tuhan mau. Udah dilayani lah aku besoknya. Kalau aku nggak salah itu hari Kamis. Dilayani, doa pelepasan dan dibaptis. Ada satu kolam besar itu di daerah pinggiran kota Riau. Dibaptis lah aku situ, dimandiin segala macam. Nah malamnya abis aku dibaptis dilayani, masih datang polisi. Dapat informasi aku ada di rumah iparku. Tapi dia lewat dari situ, dia senter-senter, dia pulang linglung dia. Cabut dia pulang. Aku bilang, aku itu pasti pengaturan Tuhan. Udah. Tetap itu, setelah bertobat itu? Ngalamin itu lagi? Masih, tapi dia linglung, nggak bisa. Dia dapat informasi kalau aku di situ. Gitu, dapat informasi. Nah itu, seminggu kemudian, aku masih tinggal di situ, makan dan minum dan tidak merokok, nggak mabuk. Hanya nonton TV, baca firman, berdoa. Ya, udah gitu akhirnya diberangkatkanlah aku ke YWM, ke Bandung, ke Lembang. Diberangkatkanlah aku ke Lembang, masih sempat 2 minggu aku di situ. Ini akhirnya aku DTS, Disciple Training School, mengenal Tuhan. Bayangin aku masuk DTS tuh buka Alkitab aja nggak tahu, Kejadian di mana, Efesus, Matius di mana aku nggak tahu. Buka Matius, lihat mana Matius, di Matius di sebelah mana? Coba kau bukakan dulu Alkitabku nih. Nah sampai itu dari awal, tapi memang itulah ya Tuhan, bahwa Roma itu berkata bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah yang diberikannya kepada manusia dan itu memerdekakan kita, itu betul. Bayangin kalau aku ketemu orang nggak percaya kalau aku nggak tamat SMP, orang nggak percaya kalau aku nggak tamat SMA. Nah, tapi aku gimana mau tamat SMA? Orang SMP sekolah, aja nggak tangkap? Iya betul, nggak tamat. Iya nggak tamat. Ijazah SMA tuh ku dapat di Kota Bandung tahun 2012. Ujian persamaan paket C di Kota Bandung. Bayangin. Makanya waktu aku di tes kerja tempat ke Vendit, oh kamu tahun 2012 ini kan. Tapi itulah Tuhan, dan itu yang membuat aku mengalami banyak perjumpaan dengan Tuhan. Makanya kalau orang bilang mukjizat itu ada, mungkin siapa yang percaya mukjizat, pasti duluan angkat tangan, karena sampai saat ini hidupku penuh dengan mukjizat. Aku nggak kerja, nggak apa, tapi Tuhan pelihara dengan sempurna. Ya, sekarang Nanda itu bersama istrinya Preti, mereka sama-sama bikin perkebunan sayuran organik gitu. Sayurnya manis-manis gitu. Kalau ya teman-teman ada yang senang, nanti aku cantumin ya nomor ininya. Terima kasih. IG ada? Ada IG, ada apa namanya? Ada WA. WA gitu.
Jadi mereka berdua tinggal di daerah Lembang loh ya? Lembang. Lembang. Anaknya 2. 2 kan? 2, cewek dua-duanya. Cewek dua-duanya. Jadi kita biasanya sebelum pandemi kita kumpul sebulan sekali gitu. Iya. Terus asalnya Nanda ini kerja, tapi karena pandemi jadi berkebun. Tuhan nggak pernah tinggalin pasti Betul, Nanda betul. ya. Tuhan pelihara, tetap kan ya. Benar. Gitu. Jadi aku tuh sengaja pengen ceritanya Nanda ini karena aku baru lebih lengkap lagi setelah sekarang. Biasanya kalau lagi kumpul-kumpul cerita sebentar udah gitu kan ya. Tapi ini luar biasa banget loh. Tapi satu Nanda yang aku mau tadi balik lagi ya. Waktu lu ngalami diluputkan 3 kali. Gue hitung 3 kali ya. 3 kali. 3 kali dalam durasi yang satu yang ini deketan, yang ini udah durasi agak lama kan ya? 45 menit lah, 40 menitan kurang lebih. Iya. Karena rumah itu kayak di tengah hutan, Ci. Jadi iparku tuh beli tanah kayak di mana lah ya, aku bilang, anggaplah kayak di Ciater lah coba. Di Ciater, kiri kanan nggak ada rumah, cuman rumah dia sendiri, sebelahnya kolam besar, ya. Dia datang senter, 3 motor, dia senter dia. Udah, dia pulang. Hanya begitu aja, kayak orang linglung aja gitu, senter dia pulang. Itu kalau nggak salah aku. Ini yang lebih ajaib lagi. 5 menit, iya 5 menit. Ini ajaib lagi, setelah itu ada berapa sebulan selalu bertobat? 2 minggu dong, seminggu. Seminggu selalu bertobat. Seminggu. Dia masih ngalami itu. Amazing. Kalau kata Rara tuh amazing katanya. Iya. Nah terus gimana rasanya? Lu mengagumi nggak kalau lu ngalami itu? Aku bilang, apa yang lu dalam benak lu ngalami mujizat itu? Aku bilang ya, ini apa ya? Spektakuler ya. Ini sesuatu yang apa ya? Sesuatu yang bukan hanya gimana aku bilang. Ini sesuatu yang mukjizat itu seperti spektakuler ya, membuat kita tercengang-cengang ya, karena secara ya polisi itu kan dididik untuk mencari orang. Ya ini kan udah tatap-tatapan. Iya betul, udah tatap-tatapan. Tadi lu cerita tatap-tatapan. Kok bisa luput gitu. Kalau itu bukan mukjizat kan nggak mungkin. Iya. Nggak mungkin. Nah jadi kalau aku misalkan jatuh lagi dengan kondisi yang sama oleh karena himpitan ekonomi, sepertinya aku tidak menghargai itu. Anjing yang kembali kepada muntahnya. Ya, dan kalau menurut aku Tuhan itu baik. Dan dia sangat baik. Dan dia tahu apa yang kita alami. Asalkan kita meminta aja dengan benar, bicara dengan benar, menyampaikan dengan benar, tidak dengan nafsu atau karena keinginan kita, Tuhan pasti jawab. Amin. Itu pengalaman aku dengan Tuhan. Itu. Ya. Perkataan dari pengalaman itu beda Nanda. Beda. Ya. Aku bisa rasain gitu. Terus selama lu sekarang setelah melayani Tuhan gitu ya, sampai sekarang pernah kepikiran untuk nyoba-nyoba balik? Itu rugi sekali ya, maksudnya gini. Kenapa orang narkoba itu susah sembuh? Itu yang paling susah dihilangkan tuh bukan candu, tetapi sugesti. Nah, apa itu sugesti? Sugesti itu adalah daya ingat akan nikmatnya benda tersebut. Misalkan gini, kita mengingat tentang seks. Kita kan pasti udah bayangin, rasa seks tuh begini. Nah, itu kan nggak bisa hilang dari pikiran. Atau kita mengingat, oh sabu sama ganja tuh enaknya begini. Itu nggak bisa hilang dari pikiran. Itu nggak akan bisa selamanya sampai dia mati, dia tidak akan lupa rasa itu. Dia nggak akan, atau misalkan gula. Sampai mati kita nggak akan lupa bahwa gula itu manis. Itulah sugesti yang paling susah. Nah, bagaimana menghilangkannya? Firman Tuhan. Nggak ada lagi. Kalian mau ke rehab manapun katanya tercanggih metodenya segala macam, nggak akan bisa tanpa firman Tuhan. Percaya omongan aku. Setuju. Percaya. Aku udah melakukan segala macam, nggak akan bisa hilang. Hanya firman Tuhan. Makanya aku bilang Injil itu adalah kekuatan Allah yang diberikannya kepada manusia dan memerdekakan manusia itu. Iya. Betul. Gitu. Ya, karena makanya perlu support system. Lingkungan yang mendukung juga. Betul nggak? Betul. Iya, kita harus pindah dari lumpur ke tempat harus bersih. Ganti itu. Harus ganti. Semua harus disetting ulang lagi. Benar. Betul kan? Betul. Bukan, ya aku belajar dari teman-teman yang curhat. Karena udah beberapa kali pelayanan bareng dengan mantan narkoba. Kayak ada teman aku Billy Glenn gitu ya. Terus siapa? Polo.
Oh, Polo, ya Polo aku tahu. Jadi dia cerita sama, intinya ganti nomor HP, nggak boleh dinyalain lagi, dan ganti pertemanan lingkungan. Betul. Gitu. Karena kalau enggak nanti akan sama lagi kejerumus lagi gitu. Ya, orang kan bilang merpati kan kumpul sama merpati. Iya. Mana ada cerita merpati kumpul sama ular? Dimakan lah dia kan gitu. Iya. Atau merpati kumpul sama buaya, gimana ceritanya? Kan nggak nyambung. Mutakhir itu. Iya. Mustahil. Iya. Iya. Benar. Nanda, berat nggak ngejalani hidup setelah keluar dari YM itu? Nah itu, aku sempat agak sedikit kurang strict di dalam Tuhan waktu keluar dari YWM. Maksudnya kan waktu itu kan aku kan bertobat, disciple training school, terus gabung jadi staff kan itu 5 tahun. Nah setelah keluar dari gabung jadi staff itu karena lingkungan rohani setiap hari ya nggak ada kita lihat dunia luar. Waktu aku keluar ke dunia luar lagi kembali setelah sekian tahun, mungkin sekitar 6 tahun. Ya 6 tahun ya, 6 tahun. Setelah 6 tahun aku keluar dari lingkungan rohani, yang setiap harinya adalah yang kita jumpai lingkungan rohani, kita ketemu dengan dunia sekuler, itu sempat gamang. Sempat emosi, sempat goyang ya, meskipun tidak narkoba ya, nah, meskipun nggak narkoba, nggak mabuk ya, cuman seperti kayak saat teduh kendor, doa kendor, ibadah kendor, terus lebih banyak bertemu dengan orang-orang sekuler itu yang sepertinya jadi kayak egois gitu ya. Berat pasti kalau kita nggak tetap konsisten nyantol kepada Tuhan. Yes. Itu yang membuat aku sempat goyang ya. Nah, dan juga sempat goyang itu kan karena sempat di politik juga. Lingkungannya ya. Kita ini pernah jadi relawan. Iya. Ya. Relawan someone. Ya. Waktu pemilihan presiden, kita betul, pernah flash mob bareng. Pokoknya kita kenal pertama itu dalam semangat menggelora belajar politik. Tapi senang banget itu, karena saya ketemu Nanda, ketemu teman-teman baru gitu, baru melek politik lah. Benar. Gitu. Benar. Terus Nanda ketemu Preti itu di saat gimana? Waktu aku DTS. Nah jadi gini, ini lucu ini. Aku masih murid. Masih 2 minggu jadi murid ya. Waktu itu habis pelajaran mendengar suara Tuhan, habis itu pelajaran minggu kedua itu pelepasan hak. Bahwa kita melepaskan segala hak yang kita anggap itu milik kita, ternyata itu adalah milik Tuhan. Baik itu orang tua, harta, tubuh kita, keadaan kita, apapun yang kita anggap milik kita. Nah, waktu itu papanya Preti meninggal. Nah, aku berarti sebagai apa di situ? Staff. Dia sebagai staff. Aku murid. Oh, lu murid. Nah, dia itu staff, aku murid, dan dia bendahara. Bagian tagih-tagih uang sekolah. Oh, ya. Nah, jadi dia papanya meninggal. Nah, minggu kedua itu papanya meninggal. Waktu itu pelajaran pelepasan hak, udah. Waktu saya ingat dia pakai jaket. Waktu itu lagi musimnya dia pakai jaket lepis, celana lepis, baju kaos biru di dalamnya, terus dia pakai sepatu cat. Nah, waktu dia didoain, ayo kita berdoa buat Preti. Preti akan pulang melihat orang tuanya karena dipanggil Bapak. Kita berangkatkan dia dengan doa. Nah, waktu Preti didoakan di ujung, kami berdoa gitu. Ada suara. Itu, kau lihat perempuan itu, tanya, itu nanti akan jadi istri. Wah, kulihat belakang. Gak ada orang. Siapa yang ngomong tadi? Aku bilang. Yang bener dong, aku bilang kan. Preti, tahu nggak? Kita kan laki-laki punya selera kan gitu kan. Aku mau Chinese istriku, nggak mau kayak begitu. Aku bilang kan. Aku nggak mau, aku bilang. Nggak mau, aku mau cari orang Chinese. Aku bilang nggak mau, aku bilang. Aku mau istri yang putih, yang cantik kan gitu kan. Wah, kulihat belakang. Gak ada suara. Nggak ada itu, aku bilang nggak ada. Aku nggak mau tahu. Udah, aku DTS, udah selesai aku DTS. Selesai DTS, gabung jadi staff. Udah gabung jadi staff, aku lihat dia pacaran sama Otnil Manurung. Ya kan? Sampai kita tanya, kau pacaran sama Otnil? Sampai kita guyon-guyonin gitu kan. Maksudnya, udah kalau dia jadi sama Otnil, nikah, berarti suara itu salah. Bukan, ya kan? Nah, udah dia gabung segala macam.
Nah nggak berapa lama, setelah beberapa tahun ya mungkin 3 tahun kalau nggak salah, Preti keluar. Dia udah lama gabung kan, udah ada 7 tahun dia gabung apa 5 tahun aku lupa. Dia keluar, dia pulang ke Bogor. Dia pulang ke Bogor, aku juga akhirnya keluar, akhirnya bubar lah masing-masing. Nah aku hidup di luar ikut sama tanteku. Nah itu juga sebagian juga yang tahun 2013 pas awal mulai aku gabung sama sebelum gabung sama itu jadi di kampanye itu tiba-tiba dia telepon, halo Kak, aku di Cikarang tuh, halo Kak, apa kabar? Oh enggak, aku ke Bogor, ada menikah saudara dari nenek, dari kakekku kan orang Jawa. Aku di Bogor nih, di mana kau di Bogor? Coba kita ngobrol-ngobrol di tempat pesta nih, coba bawa adikmu sama, kan kita namanya mau pengen ketemu. Oh iya, nggak bisa ketemu. Nah dia telepon pas aku di Cikarang, halo Kak, apa kabar Kak? Ini, oh iya bagus. Di mana kabarmu? Iya. Oh Kak Nanda belum nikah? Oh, belum. Aku guyon lagi, keceplosan ngomong nggak sesuai otak dengan mulut nggak nyambung. Gue bilang aku lagi nunggu cewek, lagi kuliah, cewek itu di Bogor. Pak kan maksudku tuh dia kan dia lagi kuliah. Tapi sebenarnya nggak sesuai otak, nggak ada niatku bilang itu. Tapi aku bilang begitu coba. Aku lagi nunggu cewek di Bogor ini kuliah. Nanti kalau selesai cewek di Bogor, aku nikah sama dia. Oh siapa? Dia nanya kan. Oh, dia kuliah di UT, dulu dia orang YWM. Terus? Dia mungkin kayak gimana gitu kan? Mungkin, siapa namanya? Ada lah, nantilah aku ceritain setelah dia tamat, aku bilang sama dia. Sekarang lagi kuliah dia, aku bilang. Nah dia sambil kerja sambil kuliah, aku bilang begitu. Nah lama-lama akhirnya, dia telepon, Kak aku mau ke Bandung, nanti jemput di di Lewi Panjang, bisa minta tolong nanti uang bensinnya aku kasih. Oh oke. Nah orang-orang kita jalan. Akhirnya Tuhan pertemukan lagi kami gitu kan. Nah aku mulai termenung kan. Waduh. Aku bilang, benar gak ini suara itu pikir aku? Aku teringat waktu DTS. Tapi udah ada berubah dong kalau gitu. Kita elu dong. Oh? Kriteria putih Chinese. Oh belum? Belum. Oke. Aku deket sama Ingrid. Cewek Chinese, dokter gigi. Dia ajak aku nikah. Nikah lah kita kan ya. Dia bilang aku belum ada uang nih, aku belum kerja. Udah tenang aja, aku yang biaya. Wah, aku merasa dibeli, tersinggung. Harga diri. Dia anak salah satunya kan, cewek kan, si cewek ini kan, Ingrid dokter gigi, anak Unpad. Dia bersihin gigi anak panti. Aku kan suka main di panti. Nah, wah gawat ini. Udahlah, ceng lah kan. Nah, jalan lama Preti terus. Nah, lama-lama. Sampai menikah? Belum. Udah lama-lama, wah bahaya ini bro. Akhirnya aku berdoa nyaman aku kan. Nah dia juga berdoa. Nah akhirnya nyaman itu kata kunci. Nah jadi waktu dia mau pulang ke Bogor waktu itu di Lewi Panjang pas dekat gerbang bukan tangga mau masuk, dulu kan pakai tangga tuh yang Lewi Panjang habis gerbang ada tangga kan, masih sekarang udah dibangun Lewi Panjang, sekarang udah berubah, udah lihat belum? Belum. Udah berubah total sekarang Lewi Panjang, udah lantai 2 sekarang. Di lantai 2 bilang, aku nggak tahu ya, aku bilang gitu sama dia. Saya mah nggak berani bilang saya dengar suara Tuhan lah, saya bilang. Tapi saya berdoa buat kamu supaya kamu jadi istri aku, tapi kau coba doa juga lah sama Tuhan atau bagaimana. Udah kita berdoa, jalan seterusnya sampai akhirnya jadi nikah. Menurut lo, Preti dan kedua anak ini anugerah nggak? Anugerah. Dari perjalanan lo ya? Iya, anugerah. Itu aku nikah sama Preti itu sempat hampir prahara. Jadi aku nikah sama Preti itu 08 bulan. Nah waktu itu dia kan kerja, jadi semua kayak check up gigi apa semua kesehatan kan ditanggung. Dia bilang, nih lihat nih, kau periksa di badanmu. Nah, aku nih udah check up, general check up, aku sehat kata dokter. Kata Preti. Wah aku takut di sini. Wah gawat ini pikir aku. Aku nggak sehat ini pikir aku. Ini bicara anak nih. Wah gawat. Aku takut di situ. Wah 2 puasa aku 3 hari. 2 puasa aku 3 hari. Gawat ini. Aku 2 puasa 3 hari. Nah, aku makanlah semua yang untuk kesehatan kan. Makan segala macam. Pindah ke rumah opung. Udah sekarang gini kita putuskan. Kau nggak usah kerja lah. Aku bilang. Kau nggak usah kerja. Aku nggak. Biar aku yang kerja. Padahal gaji dia lebih gede kan, dia gaji 8 juta, aku gaji 2 juta. Tapi cukup lah ini buat kita makan, gue bilang, wah balik dia. Udah tinggal di rumah opung, di KPAD. Sebulan, belum juga ada tanda-tanda. 2 bulan, puji Tuhan hamil dia. Wah udah ngontrak lah kami. Cianjuang.
Prahara lah kan, berarti ke Riau. Aku di sini masuk kerja yang Cici masukin aku kerjakan nah, sampai sekarang. Aku jemput lah dia pulang dari Riau kan, gitu. Kalau menurut Nanda gitu ya, apa yang paling mencolok ketika hidup di dalam Kumbangan, ya waktu lu jadi pengedar itu dengan sekarang yang paling menyolok itu? Yang dulu tuh nggak ada, sekarang ada. Damai sejahtera. Damai sejahtera. Karena waktu kita di dunia seperti itu pasti kita nggak nyaman. Pasti suka lihat ke belakang, curiga sama orang, iya parnoan, curiga sama orang, ini siapa ini, apa nih, apalagi kita di badan ada ngantongin kan, nah, ada ngantongin, ada membawa gitu ya sesuatu yang salah, pasti kita nggak nyaman. Oke, kita udah di penghujung. Iya. Nanda coba kira-kira apa yang lu mau sampaikan? Pesan dari pengalaman hidup lo ini, kira-kira mau sampaikan apa sama pemirsa atau penonton saat ini yang mungkin lagi dalam pergumulan yang sama, pengen lepas dari narkoba tapi nggak bisa, pengen lepas dari lingkungan yang nggak baik tapi nggak bisa. Yang pasti di mana-mana orang pasti akan memberikan call center ya. Nah, call center kita hanya satu, Tuhan aja. Jadi dia buka 24 jam, nggak ada pulsa, nggak ada biaya. Kapanpun kita mau, tengah malam atau pagi-pagi, bahkan mau jam berapapun kita datang sama Tuhan, Tuhan pasti dengar ya. Ada satu firman Tuhan ya, Yohanes 10 ayat 10, bahwa pencuri itu datang untuk membunuh dan membinasakan. Jadi kalau kondisi kita saat ini sepertinya nggak ada jalan keluar, pasti ada jalan keluar. Tinggal kita datang kepada Tuhan dan sungguh-sungguh minta aja. Misalkan gini, kita terikat sama narkoba, Tuhan bilang aja sama Tuhan, Tuhan aku nggak bisa keluar nih dari narkoba, tolong aku supaya aku keluar, berikan aku kemampuan. Pasti Tuhan tolong. Nah, ketika kita bilang begitu, Tuhan pasti bikin kita, mungkin karena kita candu, suka ya, mungkin kita nggak pengen berhenti dari rokok, Tuhan bikin aku benci sama rokok. Tuhan akan bikin supaya rokok itu jadi pahit, jadi kita pusing, jadi kita nggak akan ngerokok lagi. Tinggal datang aja kepada Tuhan, karena kita akan selalu ditipu sama iblis ya. Karena 12 tahun mengalami dunia seperti itu, kita seperti di dalam mimpi, seperti di dalam kondisi dihipnotis. Kita nggak tahu mau kemana dan mau ngapain. Bagaimana cara keluarnya? Cara keluarnya ya datang kepada Tuhan. Gitu, nggak ada jalan lain, dan itu semua bisa dihilangkan dengan firman Tuhan. Kenapa harus lepas dari itu? Karena kita akan seperti itu sampai kita habis, mati, kekuatan habis, uang habis, badan habis, ya kita mati di dalam kesia-siaan, mati di dalam jerat iblis, di dalam jerat narkoba itu sendiri. Ya mungkin contohnya misalnya kita pakai sabu. Berapa lama sih biusnya? Habis itu kita beli lagi. Tapi puji Tuhan loh, lu nggak ada efek apapun ya? Ada lah, efek ke badan pasti ada. Apa tuh? Konsentrasi, pelupa, ya kan? Badan hancur, kurus. Makanya kan Cici tahu aku nggak makan daging kan? Hanya makan sayur. Itu hanya untuk mengejar yang udah ketinggalan. Iya, rusaknya organ-organ tubuh yang selama ini aku alami. Iya. Tapi sekarang udah makan daging. Iya, Nanda tuh jadi kalau kita kumpul-kumpul, dia tuh vegetarian. Kalau kita kebalikannya, vegetariannya yang bermerah-merah. Tadi kalau kita kalau makan-makan, aku udah siapin buat Nanda ini gitu, karena dia memang nggak makan daging gitu. Aku pikir dia udah kurus apa lagi gitu. Kalau aku mau vegetarian kayaknya karena pengen ngejar ke kurusnya ya, tapi Nanda tuh memang pengen ngebersihin itu. Itu perjuangan dan harga yang dia mau bayar. Harus bayar. Gitu. Iya. Ya, kita ikut Tuhan ya, di dalam nama Tuhan Yesus ya, semua pasti ada kasih karunia, tetapi kan efeknya tetap ada. Kita makan racun ya pasti kerasa racun gitu loh. Jadi jangan juga kita mencobai Tuhan. Betul. Ya kan. Nantangin. Iya, jangan juga kita mencobai Tuhan ya. Memang kita harus Tuhan berikan hikmat ya, kita
lakukanlah hikmat itu. Ya, ibaratnya gini, kita terima mujizat, Betul. tapi kita harus bertanggung jawab juga untuk mujizat yang kita dapat, ya kan? Betul. Kalau misalnya mujizat kesembuhan, tapi makannya masih jorok, sama aja kan? Ya kan? Betul. Gitu. Setuju. Mujizat dilepaskan dari narkoba, tapi masih aja gaulnya di situ, ya kan? Betul. Lingkungannya nggak diganti, terus apa juga masih nyerepet, ya sama aja. Betul. Harus total. Betul. Dan itu harus dari keinginan sendiri, nggak bisa. Ada orang banyak kan gini, ayo dong tolongin dong biar gue bisa lepas, tolongin dong gue butuh orang. Nah itu menurut aku salah. Keinginan untuk kita berbalik dari jalan yang salah menuju jalan yang benar, keinginan untuk bertobat itu harus lahir dari diri sendiri. Betul. Nah, yang mau gue sampaikan adalah, jadi bukan hanya sekedar dilaksanakan, tetapi yang paling utama adalah sikap hati. Ya. Ketika kita berdoa sama Tuhan, kita bilang, Tuhan aku mau lepas, tapi nya enggak. Itu kita membohongi diri kita sendiri. Nggak mau ada harga yang dibayar ya? Iya. Nggak mau ada action. Betul, gitu. itu penipu namanya. Nipu diri sendiri dan nipu Tuhan juga. Nah, kita akan tetap di sana, nggak akan kemana-mana. Betul. Nah, waktu kita berdoa, Tuhan, makanya ada lagu Selidiki Aku. Tuhan lihat isi hati kita. Kan Tuhan, waktu Tuhan berdoa sungguh-sungguh, Tuhan kan tahu kita sungguh-sungguh. Tuhan aku sungguh-sungguh, tapi kita nggak sungguh-sungguh. Tuhan tahu nggak? Tahu. Tahu lah. Nah, kesungguhan-sungguhan itulah, sikap hati itulah, yang dalam hati itulah, yang akan membuat mukjizat itu. Betul. Jadi ternyata mukjizat itu hanya sejauh doa, sejauh ucapan saja. Dan semua orang bisa dapat. Betul. Semua orang bisa dapat. Betul. Itu percaya. Betul. Gitu. Tinggal yang ada adalah minta dan percaya. Betul. Dan melangkah. Betul. Gitu. Nanda, kasih dong closing, kasih motivasi buat yang selama ini ngerasa jatuh bangun. Ya, bagi yang jatuh bangun itu jangan mau tertipu, terpedaya oleh karena nikmatnya, oleh karena enaknya, oleh karena keinginannya. Bicara sama dirimu sendiri, sama tubuhmu. Hai jiwaku, kenapa engkau seperti ini? Hai jiwaku, bangkitlah, pujilah Tuhan. Bicara aja sama diri sini. Sepertinya kesannya kayak orang gila ya. Tapi perlu juga kita bicara sama tubuh kita, bicara sama jiwa kita, dan supaya roh kita ini memimpin kita. Memang roh memang penurut, tapi kan daging lemah. Perlu kita juga menangkal diri ya, karena kata Paulus, seseorang itu harus menyelesaikan pertandingan itu dengan selesai. Jadi dia harus berlatih dan dia harus melakukan aktivitas itu. Dia lakukan bahwa dia mau lepas, dia lakukan, dia melepaskan, dia lakukan, dia meninggalkan. Contohnya seperti ini ada minuman. Bahwa minuman ini mungkin minuman keras. Caranya bagaimana supaya kita lepas? Jangan pegang deh, jangan sentuh dan jangan ingat. Udah lupakan. Betul. Nah, jadi jangan terbuai karena waktu akan berjalan terus ya. Hari ini Senin, besok lusa, Selasa, Rabu dan akan berjalan terus dan kita akan di situ-situ terus. Jadi ambil tindakan, lakukan di mana ada niat di situ ada jalan. Tuhan pasti akan tolong. Tapi sertakan Tuhan di dalam setiap apapun yang mau kita lakukan. Ya, itu dan sih. Selalu jangan mau lepas dari Tuhan. Oh iya. Itu. Jangan pernah lepas dari Tuhan. Jangan pernah. Jangan pernah turun dari tempat tidur sebelum baca firman dan berdoa dan mengucap syukur. Jangan pernah, bahkan kalaupun itu kau haus, jangan pernah kau turun dari tempat tidur sebelum kau membaca firman dan mengucap syukur. Ya, metode orang, cara orang untuk mempertahankan memang beda-beda. Betul. Ya, tapi yang Nanda lakukan itu telah berhasil. Ya. Jadi buat teman-teman, buat semua yang lagi nonton, yuk sama-sama tetap nempel sama Tuhan. Betul. Karena ke depan itu kita nggak akan pernah tahu apa yang akan terjadi ya, gitu. Dan kita ini manusia yang lemah, gitu. Yang pasti firman Tuhan jangan pernah ditinggalkan, karena iman timbul dari pendengaran. Betul. Seperti tadi Nanda bilang gitu, lu ngomong pada diri sendiri itu bagus banget, karena metode buat sekarang orang-orang kalau modernnya healing gitu ya, healing dari motivator juga kan ngomong pada diri sendiri, karena itu bisa ke syaraf kita itu akan kayak apa ya, ngebangun gitu. Betul. Ngebangun kalau dalam di sana kan semangat spiritnya biar bangkit gitu. Kita iman kita agar tumbuh gitu. Betul. Dan saat ini saya mau memperkenalkan saya bersama teman-teman dari Pelangi Indonesia. Kami Pelangi Indonesia membuat satu komunitas namanya Sahabat Hati ya. Ada IG-nya baru kami buat dan kami membuka bagi yang ingin konsul, ingin curhat ya. Silahkan kontak kami. Di sini di bawah akan saya sertakan IG-nya dan nomor WA-nya. Kami akan bersama tim, bersama-sama akan menjadi teman Anda untuk menjadi
mempunyai teman di dalam menjalani hidup ini. Kami tahu bahwa keadaan ke depan kita nggak pernah tahu, tapi yang pasti kita akan selalu membutuhkan orang-orang yang akan menjadi support untuk kita bertahan dalam Tuhan, teman-teman yang bisa mau mendengarkan, teman-teman yang bisa encourage kita. Gitu. Oke? Terima kasih udah ngedengerin. Mohon bantuannya, kesaksian Nanda yang luar biasa ini biar banyak didengar. Mungkin ada teman, sahabat atau keluarga yang sedang berperang melawan kecanduan. Bagiin cerita ini agar ini bisa jadi jadi renungan dulu kali ya bagi rema buat mereka ya gitu. Dan saya berharap dan Nanda berharap bahwa kesaksian hidup Nanda ini akan menjadi membangkitkan orang-orang yang sedang dalam pergumulan yang sama untuk melepaskan dari narkoba ini. Bisa bertemu dengan Yesus dan menerima Yesus seutuhnya sebagai juru selamat. Amin. Terima kasih, Shalom dari saya Foni dan Nanda. Tuhan berkati. Bye-bye.